hamdan wa syukran lillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la haula wala quwata illa billah. Kita masuk pada pembahasan inti dari apa yang insyaallah kita akan bahas beberapa hari ke depan, yaitu tentang pembahasan puasa, karena insyaallah sebentar lagi kita akan masuk pada bulan suci Ramadan. Pembahasan tentang puasa. Wa syaraitu wujubi shaumi salasatun. Syarat wajib puasa itu ada 3 ya. Dalam kitab Kifayatul Akhyar ini ada 3 sebutkan syarat wajib puasa. Insyaallah kita akan lengkapi dari kitab-kitab yang lainnya. Yang pertama al-islamu. Yang pertama disyaratkan bagi seorang yang syarat wajib pertama, maka dia harus beragama Islam. Jadi kalaupun ada orang non muslim ya, dia orang kafir, dia kemudian berpuasa dengan tata cara yang sama tapi dia tidak mengucapkan kalimat syahadat, maka puasanya tidak sah ya, karena syarat wajib yang pertama adalah dia yang beragama Islam. Kemudian yang kedua al-buluk ya, yang syarat wajib yang kedua adalah mereka yang usianya sudah masuk balik ya, dengan tanda-tanda dan ciri-ciri tertentu seperti laki-laki dengan adanya mimpi basah ya. Yang kecil tidak ada kewajiban bagi mereka untuk berpuasa karena usia mereka yang belum sampai pada usia balik. Meskipun dalam mazhab Syafi'iyah kemudian mazhab Hanabilah boleh memerintahkan anak yang umur 10 tahun itu sudah boleh diperintahkan dan diberikan pelajaran pukulan ketika dia tidak mau berpuasa. Yang ketiga dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan wal aqlu ya, orang yang berakal. Maka orang yang tidak berakal alias orang yang gila ya, maka dia tidak ada kewajiban untuk berpuasa ya. Itu dalam kitab Kifayatul Akhyar. Kemudian tambahan dari kitab-kitab yang lainnya, syarat wajib puasa selanjutnya adalah sehat ya. Maka orang yang sakit dia tidak diwajibkan untuk berpuasa ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit ya, sakit artinya ketika dia sakit tidak diwajibkan untuk berpuasa, tapi ketika dia sehat maka diwajibkan untuk berpuasa. Yang kelima, syarat wajib yang kelima adalah al-qadir, dia yang mampu ya, dia yang mampu ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di Quran surat Al-Baqarah ayat 184, Allah mengatakan walal ladzina yutiquna fidyatun ta'amun miskin, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa membayar fidyah ya. Jadi orang yang tidak mampu maka dia kewajibannya adalah membayar fidyah. Artinya ketika dia mampu dia tidak boleh meninggalkan puasa, jadi dia tidak membayar fidyah. Kemudian syarat wajib yang keenam adalah tidak dalam perjalanan, sebagaimana Allah mengatakan dalam firman-Nya man kana maridan aw ala safarin. Orang yang bersafar dia tidak memiliki kewajiban untuk menunaikan puasa ya. Jadi ketika dia tidak dalam perjalanan, mereka memiliki kewajiban untuk berpuasa. Kemudian syarat yang ketujuh disebutkan suci dari haid dan nifas ya. Karena memang orang yang dia haid ataupun nifas, maka dia tidak memiliki kewajiban untuk melakukan puasa. Bahkan ketika dia puasa, itu puasa hukumnya haram. Dalam hadis riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kunna nu'mar bi qada'is shaum wa la nu'mar bi qada'is shalah." Kami para wanita, kata Aisyah radhiyallahu anha, diperintahkan untuk qada puasa sementara tidak diperintahkan untuk qada salat. Yaitu qada puasa dikarenakan ketika dia haid ataupun nifas. Itu syarat wajib dari puasa. Sehingga ketika satu dari 7 syarat wajibnya puasa tidak terpenuhi, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk puasa. Misalkan dia berakal, dia muslim, kemudian dia balik, kemudian dia berakal tapi dia tidak mampu, maka tidak wajib. Apa dia muslim, dia berakal, dia balik, dia mampu tapi dia berpergian bersafar, maka tidak wajib untuk berpuasa. Jadi syaratnya ini, syarat kewajibannya harus terpenuhi secara sempurna. Jika satu di antara
tujuh ini tidak terpenuhi, maka gugurlah kewajiban dia untuk berpuasa. Kemudian kita lanjutkan, kita baca sarahnya. As-shaumu fil lughati, ya. Shaum itu apa sih? Ya, kita tadi sudah bahas tentang syarat wajibnya, ya. Karena di sini disebutkan syarat wajibnya dulu, baru kemudian definisinya atau ta'rifnya. Di sini disebut as-shaum fil lughah. Shaum, puasa secara bahasa, al-imsaku an syai', ya. Menahan diri dari sesuatu. Itu yang disebut secara bahasa. Definisi lugawinya, ya, definisi secara bahasanya, as-shaum, puasa artinya adalah al-imsaku an syai', menahan diri dari sesuatu. Qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inni nazartu lirrahmani shauma. Ketika Maryam mengatakan inni nazartu lirrahmani shauma, ketika saya bernazar untuk Ar-Rahman, yaitu Allah, shauma itu imsakan, itu menahan dari berbicara ketika Maryam berkata. Adapun secara istilah, imsaku makhsusin min saksi makhsusin wa fi waqti makhsusin bisaraid, ya. Yang dimaksud dengan puasa adalah menahan diri dari suatu hal yang khusus, sebagaimana kita tahu, yaitu menahan diri dari makan, minum, dan berjima, dan pembatal-pembatal lainnya, ya. Min saksin maksusin, dari orang yang khusus, orang tertentu. Jadi tidak semua orang wajib untuk berpuasa, sebagaimana kita jelaskan tadi di depan. Hanya orang-orang tertentu yang wajib untuk berpuasa. Fi waqtin maksus, di waktu yang terkhusus, tidak semua waktu, ya, cuma di waktu Ramadan. Bisyaraid, dengan syarat-syarat yang terkhusus pula. Itu pengertian dari puasa dalam kitab Kifayatul Akhir, meskipun dalam kitab-kitab yang lainnya juga banyak disampaikan pengertian-pengertiannya, tapi satu sama lain saling melengkapi, ya. Kemudian summa wujubus shaumi tsabitun bil kitab wa sunnah wa jima'il ummah, ya. Wajibnya puasa itu, ya, ada ketetapannya dengan kitabullah, dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa sunnah, dan juga hadis Rasulullah SAW, wa ijma'ul ummah, dan konsensus umat, ya, ijma, kesepakatan para umat. Qala Allah Ta'ala, dalil secara ayat, dalil Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa yang di antara kalian yang menyaksikan bulan itu, falyasum, maka berpuasa, ya. Maksudnya apa? Barang siapa di antara kalian yang berada di bulan tersebut, bulan Ramadan, maka berpuasalah. Wafil hadis as-sahih, dalam hadis sahih juga disebutkan, bunyal Islam ala khamsin, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Wa dzakara shaum Ramadan, kemudian dalam hadisnya Rasulullah SAW ini disebutkan termasuk dari rukun Islam yang kelima itu adalah Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Summa wujubuhu yata'allaq bil muslim al-balik al-aqil al-qadir. Jadi juga tadi sudah kita sampaikan, ya, bahwasanya wajibnya berpuasa itu berkaitan juga dengan orang yang dia yang muslim, al-balik, kemudian yang balik, ya, yang sudah balik, al-aqil, kemudian dia yang berakal, tidak gila, al-qadir, kemudian dia yang mampu. Fal yajibu alal kafir al-asli, maka tidak wajib kepada orang yang kafir, ya. Li'annahu la yasih minhu, karena tidak sah ibadahnya orang kafir, ya, meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, meskipun dia zakat, tidak sah ibadahnya. Kenapa? Karena dia tidak mengucapkan kalimat syahadat, kunci masuk Islamnya tidak dilakukan. Laisa huwa min ahli ibadah, karena orang kafir itu bukan dari golongan kita yang ahli ibadah. Wa kadzala yajibu ala sobi wal majun, begitu juga katanya tidak diwajibkan anak kecil, begitu juga tidak diwajibkan bagi anak kecil, wal majnun, dan orang gila untuk berpuasa. Jadi anak kecil, ya, dia yang belum balik, maka tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Wal majnun, ya, ini lawan dari tadi orang yang berakal. Ketika dia tidak berakal, maka dia orang gila, tidak ada kewajiban baginya untuk
untuk berpuasa. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, rufi'al qalamu an thalathatin, telah diangkat pulpen dari tiga golongan, ya, telah diangkat pulpen dari 3 golongan. Minhum as-sobi wal majnun, di antara dari ketiga itu adalah as-sobi, anak kecil, dan orang gila. Ini pembahasan kita yang pertama tentang puasa dalam kitab Kifayatul Akhir. Jadi khulasah, kesimpulan dari pembahasan kita yang pertama ini adalah syarat wajib puasa itu ada 3 dalam kitab Kifayatul Akhir, tapi tadi kita sebutkan ada 7. Yang pertama adalah Islam, dia harus beragama Islam. Kemudian yang kedua al-bulugh, dia harus balik, kemudian dia jadi wajib puasa. Kemudian yang 3 al-aqlu, dia harus berakal. Kemudian juga yang keempat, dia orang yang sehat, ketika dia sakit tidak wajib untuk puasa. Kemudian yang kelima, dia mampu, ya, dia harus mampu, ketika dia tidak mampu maka tidak diwajibkan puasa. Yang keenam, dia tidak dalam perjalanan, sehingga orang yang musafir tidak diwajibkan untuk puasa. Yang ketujuh terakhir tadi adalah suci dari haid dan nifas, sehingga ketika 7 syarat wajib ini terpenuhi maka dia memiliki kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan. Tapi ketika 1 dari 7 ini tidak terpenuhi, maka dia tidak wajib untuk berpuasa.